Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trial TV. Selamat datang di program Bukan PSI. Bukan PSI itu Pemuda Sontoloyo Intoleran. Ya, jadi kami bukan pemuda Sontoloyo Intoleran. Iya, Nah, jadi Om Teguh, apa? hari ini apa ini yang akan kita bahas nih? Gimana ya? Ini yang lagi rame kan tentang Anies Baswedan ini. Iya. Ya, elektabilitasnya kan masih tinggi. Iya. Jadi kita review lawan-lawan Anies Baswedan di 2024. Berarti Pak Anies nggak usah dibahas ya? Pak Anies nggak usah dibahas buat perbandingannya. Kita doain aja ya. Ya, Berarti kita hari ini mereview yang akan melawan Anies di 2024. Tapi rasanya perlu kita data dulu nih. Kira-kira siapa nih yang akan menghadapi Anies kira-kira nanti? Yang pertama sih jelas Mbak Puan Maharani kan lumayan tinggi juga tuh elektabilitasnya Mbak Di Puan. mana itu hasil polling di mana tinggi? Ya mungkin dari tim survei mereka lah. Oh iya, boleh, kan boleh. bebas dong, Oh, tim iya, survei iya, bebas boleh. ya kan. Mbak Puan Maharani yang kedua Pak. Saya catat ya. Ya catat dulu. Yang kedua itu Pak Ganjar Pranowo ya. Ya. Ganjar Pranowo. Yang terakhir ini ya yang ini yang kelihatannya elektabilitasnya tinggi ya menurut tim survei dia sendirilah. Erick Thohir. Oh, Erick Thohir. Lagi soalnya kan lagi rame Erick Thohir ini udah mulai apa sih sebenarnya? Sosialisasi lah gitu. Tapi sih katanya belum mau nyapres. Tapi baiknya kita membedah lah ya. Kita bedah semua. Kira-kira mereka ini pantas nggak sih ngelawan Pak Anies? Nah, gimana? Jadi masuk yang mana dulu nih? Puan Maharani dulu. Puan Maharani dulu. Kita cek Mbak Puan Maharani. Coba cari di Google. Apa berita yang pertamanya? Ini yang lagi rame ya. Puan Maharani pakai jilbab. Erick Thohir kenakan peci warganet kadrun varian baru. Oh, itu salah satu prestasi beliau ya. Iya, mungkin sekarang udah mulai syar'i. Syar'i udah hijrah mungkin. Udah hijrah ya. Iya, kita doakan semoga Mbak Puan Maharani itu hijrahnya total. Kan kemarin kan sempat ke Arab ya. Ya kan sempat ke Arab, beliau ketemu sama orang penting Arab lah. Iya. Ya kan pakai jilbab. Ya semoga istiqomah lah jilbabnya beliau gitu. Iya. Semoga sampai Jakarta lah, sampai Indonesia itu selalu pakai jilbab. Amin. Iya, jadi ini kalau dari beritanya dari Saudi, Puan dukung pembangunan Museum Sejarah Nabi. Oh, ini yang lagi digarap Pak Anies kalau nggak salah ya? Iya. Ya boleh lah, mendompleng Pak Anies boleh lah. Boleh, berarti kan prestasi. Waduh, dompleng bahasanya guys. Lagi, tadi jadi yang pertama pakai jilbab ya. Pakai jilbab sudah syar'i, kemudian ya enggak, sebelum kita berdoa lah semoga beliau itu bisa jadi contoh pemudi di Indonesia bahwa jilbab itu wajib. Iya. Ya kan bisa jadi nanti dia mengasih tahu ke ibunda tercintanya. Ya kan? Oh, media dakwah pada keluarga sendiri. Dia jadi beliau habis dari Arab dapat hidayah mungkin. Iya, jadi itu kewajiban seorang muslimah ya pakai jilbab. Iya, pakai jilbab. Urusan akhlak suka matiin mik itu lain cerita lah ya. Lain itu urusan dia sama Tuhannya dia lah. Iya. Yang pertama jadi soal pakai jilbab. Betul. Jadi beliau secara tidak langsung mendakwahkan ibundanya dan mendakwahkan pemudi di Indonesia. Yang kedua itu tadi. Yang kedua dari Saudi. Puan dukung pembangunan Museum Sejarah Nabi Muhammad. Oh iya. Yang di Ancol yang lagi digarap Pak Anies Baswedan. Ya bolehlah dia dukung lah ya. Terus yang ketiga apa nih? Baliho. Oh baliho. Ini ada juga nih. Baca judulnya. Baliho Puan bertebaran di lokasi bencana Semeru. Bagaimana etikanya? Bagaimana etikanya? Mungkin beliau sedang membagi sembako. Jadi kayak titik lah ya kalau orang mau dapat sembako dari beliau ke titik baliho tersebut. Iya, sebenarnya bagus sih, sebenarnya itu. Bagus. Marketingnya kan bagus ya kan. Iya. Jadi kan banyak media tuh banyak melihat gitu, ini terjadi bencana di sini. Iya. Jadi kan Mbak Puan bisa secara nggak langsung kan orang-orang lain tuh bisa ngeliat, Mbak Puan tuh perhatian ya sama orang-orang kena bencana gitu. Iya, betul. Balihonya bertebaran di jalan-jalan menuju tempat bencana. Berarti kan orang mau ngasih bantuan ke bencana. Wah, Mbak Puan ini keren gitu. Iya, betul. Kita emang harus berhusnuzon agar undang-undang ITE. Lanjut. Jadi kita sudah masuk di Puan Maharani nih. Jadi nanti
Silahkan teman-teman, tadi kita sudah bedah lah beberapa prestasi beliau. Kita lanjut ke tokoh selanjutnya, yaitu Ganjar Pranowo. Betul. Nah, Ganjar Pranowo, coba saya baca yang pertama. Dipimpin Ganjar, Jawa Tengah jadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Waduh, tapi ini salah satu berita sih. Di berita lain ada yang membantah lah ya. Ya biar bisa jadi contoh. Oh, buat lawan Pak Anies ini, Pak Ganjar itu tingkat kemiskinannya turun gitu. Kalau emang turun. Iya, kalau emang turun. Kalau sampai sempat 2024 turun. Bisa lah buat jadi bahan kampanye lah ya. Bisa. Cuma kan agak beratnya gini. Perbandingannya tuh gini. Pak Anies tuh udah bikin stadion JIS, bikin Formula E, memperbaiki kota-kota Jakarta. Habis itu angkot-angkot itu udah sekarang ada Jaklingko, ada itu. Iya, bener, keren tuh ya. Keren kan, alat AC-nya iya. angkot. Jadi mungkin dari Pak Ganjar tuh harus nyontoh lah. Kalau mau emang niat mau lawan Pak Anies gitu ya, harusnya Jawa Tengah tuh berkaca dengan Pak Anies. Tapi nggak tahu bisa atau enggak gitu. Tapi kalau Ganjar maju, apa dia nggak bertabrakan dengan Puan ya? Kan sama-sama dari partai yang sama. Oh. Emang ada yang mau ngalah? Iya juga sih. Nah, lanjut. Prestasi Pak Ganjar selanjutnya adalah tentang Wadas. Makanya handphone jadi tutup-tutup. Tentang Wadas, coba di mana tadi? Soal pemukulan polisi, warga Wadas gelar aksi solidaritas. Waduh, Wadas ini sangat sensitif ya. Sensitif. Tapi kalau ditanya nih, kira-kira warga Wadas setuju nggak ya kalau Ganjar Pranowo jadi capres? Tergantung. Kan kemarin warga Wadas ada yang diundang Pak Ganjar juga. Oh iya. Iya, mungkin beliau setuju. Tapi itu asli warga Wadas? Ya nggak tahu. Mungkin cucunya orang Wadas. Iya. Neneknya orang mana tapi cucunya orang Wadas kan kita nggak tahu. Mungkin ya semoga aja gitu warga Wadas setuju. Cuma kan tapi kalau dilihat-lihat kemarin yang ketemu Pak Ganjar tuh nggak seberapa, maksudnya dikit daripada yang menolak. Jadi kalau gue mikirnya kalau mau milih Ganjar apa enggak di capres nanti, tanya warga Wadas kali ya. Nah, iya benar, tanya warga Wadas, adil nggak? HAM itu dipakai nggak di Wadas? Iya benar, setuju sih gue. Nah berarti kita sudah bedah dua nih, Puan Maharani dan Ganjar, dan kayaknya kalau mereka disandingkan gitu, calon presiden dan wakil presiden buat lawan Anies, kayaknya ya, kalau buat dari kacamata anak muda yang seneng sosmed, kayaknya belum nendang deh. Soalnya belum ya. Yang satu keibuan banget, ya kan. Sekarang udah soleha, ya kan, keibuan banget. Yang satu anak muda banget. Link videonya, dia pernah buka link video apa gitu. Ya, itu kan anak muda deh kalau nggak salah. Katanya nggak masalah. Nggak masalah, iya kan. Ya udahlah. Lanjut. Ini dari Menteri BUMN, Erick Thohir, yang wajahnya ada di ATM. Coba kita baca beritanya. Ada foto Erick Thohir di mesin ATM. Curi start Pilpres 2024. Wah, ini ada tanda tanya sih. Mungkin memang karena kebetulan beliau pucuk BUMN, jadi wajar lah. Iya, menurut saya juga wajar lah karena itu. Tapi beliau kayaknya muda banget ya. Muda apa nih? Maksudnya muda dalam berkancah politik. Iya, tapi kan dia sudah pernah memimpin Inter Milan ya, udah pernah mungkin itu buat pedoman dia juga. Inter Milan aja bisa saya pimpin, kali aja bisa mimpin Indonesia gitu. Oh, emang rakyat Indonesia digaji kayak pemain Inter Milan? Enggak sih. Angka kemiskinannya masih lumayan, berarti nggak bisa dong. Ya nggak tahu, ya kita kembalikan lagi lah kepada masyarakat nanti milihnya gimana. Iya, tapi kan dia bagusnya itu Pak Erick itu sudah ke artis-artis gitu. Oh, Pak Erick tuh bagus gitu. Linknya ya, linknya udah beliau tuh ke artis-artis gitu. Padahal kan yang harus disejahterakan kan bukan artis, rakyat. Kalau artis udah kaya ngapain disejahterain, ya kan? Kalau mau nyari aturan, nyari simpati tuh yang ke masyarakat gitu, yang orang-orang terbawah gitu. Kalau linknya ke artis-artis ya mungkin artis-artis doang yang kaya, yang bawahnya kan belum tentu. Mungkin ini kali kenapa dia ke artis-artis, karena kan artis-artis banyak fans. Iya. Jadi nanti mungkin dia berharap dari fansnya itu bisa jadi sumber suara juga. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi bagi orang yang suka. Iya. Kita udah bahas nih 3 calon. Kira-kira ada lagi nggak nih? Ada satu pengen buat Caimin.
Wih, bagus loh Caimin itu. Soalnya udah dia yang menggaungkan pertama kan. Oh iya, dia mau jadi tapi beliau emang pernah nyapres ya sebelumnya? Kayaknya nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi kalau gua cek di Google ya, misalkan gua ketik nih Caimin. Apa yang keluar? Caimin Kardus misalkan. Ribut dengan keluarga Gus Dur? Bukan. Misalkan gua cek Caimin Kardus. Itu munculnya langsung CNN Indonesia tahun 2022 Maretnya. Jejak kasus kardus durian terendus ke Caimin. Waduh, kayaknya kalau di kita tuh agak sensitif deh kalau dia dulunya punya, tapi kita nggak tahu lah ya, mungkin yang namanya orang kan bisa berubah kan, yang mungkin dulu khilaf sekarang bisa berubah kan kita nggak tahu. Iya, semoga aja biar Pak Anies tuh nggak berdiri sendiri itu, biar ada lawannya gitu. Maksudnya selagi nanti 2024-nya peperangannya itu dengan secara baik-baik, tidak ada kecurangan yang semoga aja nggak ada yang 500 orang meninggal karena TPS itu ya, semoga aja nggak ada ya. Itu kan lumayan juga tuh. Abis itu surat-surat yang dicoblos itu tiba-tiba nggak ada pemilihnya tapi udah kecoblos gitu kan, semoga aja nggak ada. Kalau normal-normal aja sih insya Allah. Iya benar. Ternyata gitu. Kalau dilihat beritanya, refleksi pemilu 2019 sebanyak 894 petugas KPPS meninggal. 800 loh. Iya 800, ini kecatet. Iya. Kita nggak tahu kan, tapi kan ini jadi apa ya, bencana kemanusiaan kalau menurut gua. Masalahnya nih Om Teguh, 894 ini belum pernah diusut tuntas nih. Innalillahi. Pernah ada yang bilang dokter itu karena katanya kecapean. Tapi kalau gua mikir ya, kayaknya kalau dia kecapean serentak mati tuh kayak kurang masuk akal nggak sih? Tapi kalau dibilang kecapean, emang capek banget. Ini ngurus ini capek banget, sumpah. Waktu itu saya jadi TPS tuh. Jadi TPS ya? Jadi TPS. jadi apa namanya, petugas. Iya. Jadi petugas itu capek bener. Pusing, saking pusingnya banyak banget gitu. Ya setelah itu ya rata-rata pada sakit. Iya. Pada semua. Tapi gue tanya nih, kalau lu lagi capek banget, obat capek apa? Tidur. Bukan mati kan? Bukan. Oke. Mungkin cukup sekian dari kita. Tapi sebelum ditutup nih, kan belum nih, dikit lagi lah. Oke. Kalau AHY gimana? Kira-kira maju nggak jadi presiden? Ya. Ini pandangan lu aja lah sebagai. Dulu kan dia pernah nyagup kalau nggak salah kan. Menurut gue ya AHY ini lagi fokus di bis. Bis apa tuh? Bis AHY kan bertebaran di mana-mana. Foto beliau Demokrat gitu. Wah, dia kampanyenya di bis. Kalau gua mikirnya gini Om Teguh. Jadi kalau misalkan dulu bapaknya udah jadi, kayaknya anaknya janganlah. Maksudnya kan orang akan berpikir, ntar disetir sama bapaknya nih. Kita kayaknya harus punya yang fresh deh. Yang fresh. Maksudnya betul. Dia tuh bukan anaknya presiden siapa. Jadi kayak kita harus punya yang baru gitu. Kan Pak Anies kalau nggak salah kan bapaknya dulu kayaknya belum ada yang jadi presiden. Belum. Jadi kayak cuma jadi pahlawan apa? Cuma ya? Cuma. Pahlawan tuh bukan cuma. Ya, masalahnya yang mengakui dia itu orang-orang kita doang. Yang orang benci dia kan nggak mengakui dia. Taunya ya orang Yaman itu dibenci gitu. Padahal yang maling minyak goreng. Orang, ya udah itulah. Ya silakan ditutup. Yes, tapi mungkin kesimpulannya ya kita hanya membedah dikit ya dari perspektif Trial TV. Slogan kita kan coba-coba ya, kalau salah jangan disalahin lah ya. Jadi mohon maaf buat bagi yang saya sebutin tadi calon-calon lawan Pak Anies, mohon maaf. Karena itu emang fakta, karena kita baca ya kan. Iya betul. Ada di beritanya. Ada di beritanya insya Allah. Ya mungkin cukup sekian dari kita. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa nonton TikTok Trial TV, IG Trial TV. Ya kan? Teguh Denta. Ya sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.